Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di kelas pada hari ini untuk mempresentasikan tugas individu kita masing-masing. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nur Aini Iska dari kelas A5 yang akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul hypnobirthing yang merupakan salah satu teknik manajemen nyeri. Nah, teman-teman, apa sih itu hypnobirthing? Nah, hypnobirthing adalah terapi komplementer, metode relaksasi atau pengaturan pola nafas secara perlahan-lahan dan pemberian sugesti dalam bentuk kalimat positif yang diterima oleh pikiran dan alam bawah sadar ibu hamil dan menyebabkan pelepasan endorfin dalam tubuh secara alami yang berfungsi menekan katekolamin yang membuat peredaran darah ke rahim lancar dan menghasilkan kontraksi yang baik sehingga mempercepat proses persalinan. Nah, ini merupakan salah satu pengertian dari hypnobirthing yang saya kutip dari Widyawati tahun 2019. Nah, hypnobirthing dapat digunakan sebagai terapi komplementer untuk meningkatkan rasa nyaman dan mempercepat waktu persalinan. Apa sih syarat dilakukannya hypnobirthing ini dan diterapkannya hypnobirthing ini kepada ibu yang akan bersalin, yaitu adalah persalinan lama. Nah, persalinan lama merupakan salah satu variabel penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia, khususnya sebesar 5% merupakan partus lama. Dapat disebabkan oleh kontraksi adekuat dan kegiatan rahim yang lebih aktif saat persalinan. Pada fase ini dibutuhkan power yang adekuat untuk dapat memulai persalinan. Salah satu penyebab lemahnya kontraksi yaitu nyeri persalinan yang dirasakan ibu. Salah satu cara mengatasi agar ibu tenang, aman, dan nyaman dalam menghadapi proses persalinan yaitu dengan hypnobirthing. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui setiap teknik yang kita terapkan kepada ibu bersalin atau sesuatu hal memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, seperti juga hypnobirthing ini memiliki keuntungan dan kerugian, tapi tentunya lebih banyak memiliki keuntungan daripada kerugian. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah yang pertama adalah memberikan kenyamanan pada ibu saat akan bersalin. Yang kedua, meningkatkan kadar endorfin. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri pada persalinan. Yang keempat, ibu akan merasa tenang dalam proses persalinan. Yang kelima, ibu akan lebih dapat mengontrol emosi dan perasaannya. Yang keenam, mencegah kelelahan yang berlebih saat proses persalinan. Dan yang ketujuh, bayi yang lahir tidak akan merasakan kekurangan oksigen sehingga menjadi lebih sehat. Dan adapun kerugian dari hypnobirthing ini atau kekurangannya ya lebih tepatnya yaitu bisa timbul perbedaan antara harapan ibu dengan kenyataan yang terjadi selama proses persalinan. Kemudian yang kedua adalah butuh waktu untuk mampu mempelajari, berlatih hingga menguasai pernapasan, visualisasi, serta self hipnosis mengenai teknik persalinan ini. Nah, teman-teman, dalam setiap manajemen nyeri atau tidak semua teknik yang ada atau menurut teori itu juga memiliki kontraindikasi. Namun kontraindikasi dari manajemen nyeri ini adalah yang paling rendah atau yang paling sangat bisa diterapkan kepada semua ibu yang akan bersalin, yaitu hanyalah terapi relaksasi hypnobirthing ini tidak dilakukan apabila pasien tidak setuju dilakukan terapi tersebut. Nah, ini hanyalah satu-satunya kontraindikasi dari hypnobirthing. Kemudian tata laksana dari hypnobirthing ini sendiri adalah yang pertama adalah memposisikan ibu senyaman mungkin. Yang pertama kita harus membuat ibu dulu senyaman mungkin sehingga kita dapat menjelaskan dan memposisikan secara relaksasi kepada ibu nantinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan dan tindakan kita kita harus menjelaskan kepada ibu tujuan dari manajemen nyeri ini, yaitu adalah untuk mengurangi rasa nyeri akibat kontraksi rahim.
Kemudian yang ketiga, mengatur posisi untuk relaksasi. Setelah itu kita menerapkan teknik relaksasi ini dengan memposisikan ibu sesuai teknik yang seharusnya atau yang baik dan benarnya. Kemudian yang keempat adalah mengatur pernapasan ibu untuk relaksasi. Nah, di sini kita mulai menerapkan hypnobirthing ini, bagaimanakah yang bernafas yang benar, yang seharusnya. Kemudian yang kelima adalah memberikan afirmasi positif, yaitu dengan kalimat-kalimat positif kita mensugesti ibu dengan kalimat yang baik. Seperti itu teman-teman. Next, berdasarkan evidence based. Sebenarnya berdasarkan evidence based, penerapan hypnobirthing ini seharusnya dilakukan sebelum atau pada trimester pertama, trimester kedua, sehingga ibu dapat terlatih dalam melakukan hypnobirthing ini, karena mengingat bahwa ini merupakan teknik kontrol dan memerlukan kesabaran agar bisa tercapai dari tujuan dari hypnobirthing itu sendiri. Dan seperti yang berdasarkan evidence based ini, pelatihan hypnobirthing yang diberikan pada ibu hamil memberikan dampak positif bagi kemampuan ibu untuk menghadapi persalinan. Pemberian pelatihan hypnobirthing di awal kehamilan akan membantu ibu melalui masa kehamilan dan persalinannya. Namun teman-teman sekalian, hypnobirthing tetap bisa dilakukan ketika ibu akan bersalin atau baru diberikan, ketika memang ibu itu belum pernah mendapatkan pelatihan hypnobirthing sebelumnya. Dan tentunya itu memerlukan kesabaran baik dari kita sebagai bidan maupun dari ibunya sendiri, seperti itu. Adapun yang dapat kita ambil atau simpulkan dari hypnobirthing ini adalah hypnobirthing dapat menurunkan nyeri persalinan pada ibu dan manajemen diri dengan melakukan self hypnosis sehingga rasa sakit pada proses persalinan dapat teralihkan ke hal lain yang lebih menyenangkan dan juga membantu ibu terhindar dari emosi negatif sehingga mengurangi hormon stres dan mengurangi rasa sakit pada saat akan persalinan atau persalinan. Seperti itu teman-teman sekalian penjelasan saya mengenai hypnobirthing. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.